Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Anda tidak bisa membunuh saya meskipun saya terjebak di dalam ilusi, ucap Lin Qisan. Apa menurut Anda begitu, ucap Xiaoyan tertawa, tinjunya tiba-tiba menghantam tubuh Lin Qisan dengan keras. Dan ilusi yang tercipta runtuh secara bersamaan, tubuh Lin Qisan terhuyung-huyung mundur, darah terus-menerus keluar dari mulut dan hidung. Jelas jiwanya terluka fatal oleh serangan ini. Di medan pertempuran ribuan pasang mata menatap adegan ini. Mereka hanya melihat tubuh Lin Qisan menghilang dari permukaan sebelumnya. Namun saat tubuh Lin Qisan muncul, ia sudah dipenuhi dengan darah. Seluruh kerumunan di kota Qian tercengang saat menyaksikan kejadian ini. Sejak ribuan tahun Anda adalah orang pertama yang berani menantang aliansi abadi di benua Qianxing, ucap Gu Yuan. Meskipun Lin Qisan merupakan salah satu Daosian bintang 4, tetapi kekuatan tempurnya bukan yang terkuat. Saat ini ada banyak diskusi di antara mereka. Awalnya semua orang berpikir bahwa Xiaoyan dapat dengan mudah diselesaikan. Tetapi mereka tidak menyangka kekuatan Xiaoyan melampaui harapan mereka. Gu Yuan berjalan dan menatap Lin Qisan dengan sedikit marah. Bagaimana mungkin Anda dikalahkan oleh sekelompok sampah, ucap Gu Yuan. Gu Yuan memandang kelompok Xiaoyan dengan tatapan dingin. Dia mengulurkan kelima jari dan 5 sinar cahaya langsung menyapu ke arah Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan mengaktifkan tubuh guntur. Saat melihat serangan yang datang, Long Xitian dan Long Yan berdiri di samping Xiaoyan untuk membantu menahan serangan yang datang. Saya ingin melihat bagaimana Anda menahan serangan fajar kematian saya, ucap Gu Yuan. Xiaoyan menyipitkan matanya, dia merasakan energi kuat terpancar dari kelima sinar. Bagaimanapun kekuatan Long Yan dan Long Xitian hanya bisa menahan satu sinar cahaya. Dan ada 3 sinar cahaya yang tersisa. 10 Angry Buddha Lotus Flame terus mengembun. Xiaoyan mengulurkan tangan dan memegang beberapa teratai api di tangan kiri dan kanannya. Xiaoyan tahu bahwa ia harus berjuang keras saat ini. Pergi dan hancurkan, ucap Xiaoyan melepaskan 10 Angry Buddha Lotus Flame secara bersamaan. Api surga di langit tiba-tiba meledak saat menyapu 3 sinar cahaya. Kedua kekuatan bertabrakan dengan kekuatan destruktif yang luar biasa. Satu orang ingin bersaing dengan 3 fajar kematianku, sungguh mencari kematian, ucap Gu Yuan melihat ini dengan senyum dingin. 2 energi kekerasan bertabrakan dengan dahsyatnya, ledakan energi itu terus-menerus meledak di udara dan membentuk lingkaran setelahnya. Di seluruh kota Qian semua orang menonton pertempuran ini dengan penuh ketegangan. Kebanyakan orang tidak tahu siapa Xiaoyan dan mereka hanya merasakan kasihan untuk Xiaoyan. Itu karena semua orang tahu bahwa kekuatan aliansi abadi di sini hanyalah cabang. Latar belakang mereka bukanlah sesuatu yang berani mereka provokasi. Markas utama aliansi abadi adalah sesuatu yang masih sangat misterius. Namun mereka tahu bahwa hanya dengan jentikan jari aliansi abadi maka kota Qian dapat dihancurkan. Karena semua orang berpikir Xiaoyan akan kalah, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame Xiaoyan dengan cepat dilemahkan oleh 3 fajar kematian. Kecepatannya melemah terlalu cepat, sehingga Xiaoyan harus melambaikan tangannya lagi saat Angry Buddha Lotus Flame muncul. Itu langsung dilemparkan menghujam 3 fajar kematian. Seluruh jalan kota tampak bergetar hebat saat ini, meskipun mereka bertarung di udara yang jauh dari bangunan kota. Namun bangunan-bangunan masih dirusak oleh pilar gempa susulan. Beberapa rumah juga langsung dirobohkan. Semua orang yang melihat adegan ini melihat dengan ekspresi menyeramkan. Mereka takut pertempuran akan menghancurkan kota Qian. Di bagian atas kota Qian yang jauh nyala api menyala dan menyapu liar. Badai api besar bersaing keras dengan pilar cahaya.
Xiaoyan jelas tahu bahwa arah angin menunjukkan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame dengan cepat melemah. Jika dia terus seperti ini, Xiaoyan akan ditembus langsung oleh fajar kematian. Wajah Xiaoyan berubah serius, sepertinya dia harus menggunakan semua kemampuannya. Tangan Xiaoyan terangkat saat guntur dan kilat dengan cepat menggeliat di lengannya. Jiwa kecil, keluarlah, ucap Xiaoyan. Jiwa kecil muncul dan menciptakan puluhan Angry Buddha Lotus Flame hanya dalam sekejap mata. Kali ini Xiaoyan ingin menggunakan kekuatan guntur dan puluhan Angry Buddha Lotus Flame jiwa kecil secara bersamaan. Kekuatan gabungan semacam ini tentu saja sangat mengerikan. Lotus api di atas kepalan tangan Xiaoyan bahkan lebih cemerlang. Nyala api bercampur dengan kekuatan guntur saat kekuatan yang kuat membuat sekelilingnya bergetar. Jiwa kecil, ayo, teriak Xiaoyan. Angry Buddha Lotus Flame yang dipandu oleh kekuatan guntur langsung menelan semua fajar kematian Guyuan dan akhirnya runtuh di bawah serangan Xiaoyan dan jiwa kecil. Tubuh Xiaoyan tidak berhenti, ia melesat bergegas menuju Guyuan dengan energi yang sangat besar. Apakah orang ini benar-benar petarung bintang 2? Ucap semua percakapan pribadi tidak percaya. Serangan Xiaoyan membuat penonton yang tak terhitung jumlahnya terheran-heran. Kekuatan destruktif itu bukan sesuatu yang bisa ditampilkan oleh Daosian bintang 2. Hahaha, dia benar-benar memiliki kekuatan. Dalam hal ini saya akan menemanimu untuk berkelahi, ucap Guyuan mengungkapkan kesenangan. Kemudian telapak tangannya terangkat lagi, tiba-tiba ada puluhan fajar kematian yang tercipta. Guyuan lalu berkata, tidakkah kamu berpikir bahwa saya hanya dapat menunjukkan fajar kematian sekali saja? Bagiku fajar kematian sama mudahnya dengan mengangkat tangan. Kamu dapat menanggung 5, kemudian bagaimana dengan 20 fajar kematian ini, ucap Guyuan tertawa jahat. Melihat itu ekspresi di wajah Xiaoyan sedikit berubah. Tinju Xiaoyan jatuh di atas 20 fajar kematian di depan Guyuan. Energi besar langsung menelan sosok Xiaoyan sepenuhnya. Dengan suara ledakan sosok Xiaoyan jatuh seperti layang-layang yang putus. Xiaoyan hanya merasakan dada pengap dan memuntahkan seteguk darah. Kekuatan Guyuan memang jauh lebih kuat dari Lin Qisan. Fajar kematian Guyuan tidak berhenti tetapi terus meledak ke arah Xiaoyan. Melihat cedera Xiaoyan, tim Fearless langsung memblokir serangan yang menghantam Xiaoyan. Mereka berada di depan saat membentuk dinding perlindungan di depannya. Ini adalah sekelompok anjing yang setia, ucap Guyuan tertawa. Fajar kematian itu menimpa semua orang di tim Fearless dan membombardir mereka. Mata Xiaoyan memerah marah menyaksikan adegan ini. Dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya, ia bergegas ke garis depan semua orang. Tiba-tiba rubah guntur juga muncul di atas bahu Xiaoyan. Ia melayang di udara dengan raungan saat berubah menjadi tubuh besar. Ekor yang disertai dengan guntur menghancurkan 20 fajar kematian Guyuan dengan sangat mudah. Kekuatan ekor guntur tidak berhenti di situ, tetapi memaksa Guyuan untuk terus mengejar. Apa ini? Ucap terkejut Guyuan ketika merasakan kekuatan yang jauh lebih kuat darinya. Kekuatan guntur menelan Guyuan dan membentuk penjara yang menjebak Guyuan di dalamnya. Membuatnya tidak bisa bergerak. Ini sebenarnya rubah dewa guntur, ucap semua tatapan yang tercengang. Dengan kemunculan rubah guntur seluruh kota kian bergetar. Dan kemudian ada suara seruan terdengar di setiap mulut seseorang. Rubah guntur sekarang lahir, bukankah dewa guntur juga lahir, ucap Guyuan dengan ekspresi pucat. Pupil matanya menyusut ketika melihat rubah guntur yang tiba-tiba muncul. Di sisi lain Wang He dan Xiao di belakangnya juga berubah menjadi sangat serius. Ia memandang rubah guntur besar depannya dengan tak percaya. Rubah guntur melangkah ke depan dengan membuka mulutnya yang besar. Wang He, Xiao, tolong selamatkan aku, teriak Guyuan. Sebelum menunggu Wang He dan Xiao berbicara, rubah guntur telah menelan Guyang ke dalam mulutnya. Dan raungan menyedihkan Guyuan juga berhenti tiba-tiba. Dahi Wang He dan Xiao dipenuhi keringat dingin, penampilan mereka menjadi sangat jelek.
Pendahulu, ini adalah kesalahpahaman, ucap Sio buru-buru menangkupkan kedua tangannya kepada rubah guntur. Rubah guntur bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada Sio saat dia berbalik menuju Sioyan. Ketika dia berhenti di Sioyan, rubah guntur berubah menjadi kecil lagi. Ia berbaring di bahu Sioyan. Melihat ini wajah Wang Hesi dan Sio menjadi lebih buruk lagi. Rubah guntur yang mengamuk ini sepertinya melindungi Sioyan. Sioyan hanya menghela napas lega, setelah melewati Daosian bintang 4 berturut-turut membuatnya sedikit merepotkan. Sioyan mengeluarkan beberapa pil eliksir penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Di sisi lain Long Yan dan Long Sitian juga menderita luka saat memblokir fajar kematian sebelumnya. Tetapi untungnya keduanya masih memiliki kekuatan fisik yang kuat dan tidak melukai tulang mereka. Mereka hanya menderita beberapa luka bakar di kulitnya. Sioyan mengalihkan pandangannya ke Wang Hesi dan Sio dengan ekspresi dingin. Setelah itu ia menoleh ke Lang Tian untuk menolongnya terlebih dahulu. Namun tubuh Sioyan baru saja mendekat, tiba-tiba sebuah serangan yang membentuk senapan melesat dari aula cabang aliansi abadi. Sioyan merasakan ini, dia merespon dengan cepat saat menghindari serangan itu. Tetapi dia menemukan bahwa wajahnya terkena sedikit dan meninggalkan luka gores. Rubah guntur yang berbaring di punggung Sioyan, kemudian dia meraung ke aula cabang. Setelah itu terlihat sosok yang perlahan-lahan muncul dari pandangan semua orang. Sosok itu memiliki rambut hitam panjang dengan wajah tampan selayaknya masih remaja. Tatapan dinginnya mengunci rubah guntur saat berkata, "Rubah guntur, bukankah Anda sangat senang untuk menginjak-injak aula cabang saya dengan sesuka hati Anda?" ucap sosok itu. Sosok ini berkata dengan suara yang dalam, dan keheningan menyelimuti di sekitar. Ini sebenarnya Jiang Ya, orang yang memiliki tanggung jawab penuh atas kota Qian. Dia bahkan dibangunkan, ucap kerumunan saat melihat sosok itu. Banyak orang di kota Qian yang telah mengenal Jiang Ya. Tentu saja Jiang Ya bukan yang terkuat dengan kekuatannya yang berada pada Daosian bintang 5. Tetapi Jiang Ya mencapai ranah itu hanya pada usia 100 tahun lebih. Ditambah dengan aliansi abadi di belakangnya, tidak ada yang berani memprovokasi Jiang Ya sedikitpun. Mata Jiang Ya perlahan-lahan menoleh ke Sioyan. Dia menilai bahwa orang itu adalah yang membuat kekacauan. Jiang Ya lalu berkata, "Saya tidak tahu dari mana anjing seperti Anda berasal. Sekarang kembalilah ke tempatmu dengan cepat, kalau tidak, saya akan membunuhmu tanpa berbelas kasih," ucap Jiang Ya yang merupakan pemimpin aula cabang di kota Qian. Sioyan yang mendengar ini wajahnya masih acuh tak acuh. Dia tahu bahwa kekuatan lawannya kali ini jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. Namun itu bukan tidak mungkin untuk ia kalahkan. Alasan Jiang Ya tidak langsung membunuhnya kemungkinan terbesar adalah rubah guntur di pundak Sioyan. Bukan Jiang Ya takut dengan rubah guntur, tetapi dia takut dengan pemiliknya, yaitu Dewa Guntur. Sioyan perlahan-lahan berbicara dengan suara dingin. "Terlepas dari apakah Anda berasal dari aliansi abadi, saya di sini untuk menuntut Anda kena melukai saudara saya," ucap Sioyan. "Meminta saya pertanggungjawaban. Siapa Anda dengan berani berkata seperti itu di hadapan saya? Bahkan jika Dewa Guntur di sini, saya akan masih mengusirmu dari sini. Terlebih lagi saya khawatir bahwa Dewa Guntur sudah mati dari dunia ini. Jika kamu pergi sekarang mungkin aku masih bisa mengampunimu," mengingat wajah rubah guntur. "Kalau tidak, kamu hanya membuat kematianmu akan lebih buruk," ucap Jiang Ya. Mata Sioyan dingin, dia mengabaikan ancaman Jiang Ya, dan Sioyan justru perlahan berjalan ke arah Lang Tian lagi. "Apakah kamu tuli? Saya bilang saya akan membiarkanmu pergi, tetapi tidak dengan membawa orang itu pergi," teriak Jiang Ya menjerit marah ketika dia melihat tindakan Sioyan. Terlepas dari auman Jiang Ya, Sioyan perlahan melepaskan Lang Tian dari tali yang mengikatnya. Ketika Jiang Ya melihat Sioyan mengabaikannya, secara langsung momentum kuat tiba-tiba meledak. Kekuatan Daosian bintang 5 menekan ke arah Sioyan. Pada saat ini rubah guntur melompat keluar dari tubuh Sioyan.
Tuan kecil, selamatkan teman Anda, ucap rubah Guntur. Setelah mengatakan itu ia berubah menjadi tubuh 100 kaki. Setiap pijakan kakinya akan menyisakan Guntur, momentum yang keluar dari Jiang Ya segera ditekan oleh rubah Guntur. Jiang Ya tidak berani marah untuk sementara waktu, kekuatan rubah Guntur bukanlah apa yang bisa dia lawan. Jika mereka benar-benar bertarung bahkan Jiang Ya akan mati oleh rubah Guntur. Jiang Ya mendengus dingin saat berkata, "Baiklah, karena kalian sudah mempermainkan saya, tunggu saya untuk melapor ke markas besar untuk menghabisi Anda berdua," ucap Jiang Ya kepada rubah Guntur dan Sioyan. "Ada tidak diizinkan memarahi saya," ucap rubah Guntur meraung dengan keras. Kekuatan Guntur mengembun menjadi bola cahaya di mulutnya. Itu langsung menembak ke arah Jiang Ya dengan energi yang mengerikan. Kulit kepala Jiang Ya mati rasa dan tubuhnya bergetar. Dengan cepat ia buru-buru membentuk segel saat membuat perisai di depannya. Namun kekuatan yang terpancar dari bola Guntur itu bukan sesuatu yang bisa dia blokir. Bola Guntur menembus dan menghantam tubuh Jiang Ya di depan semua tatapan yang tercengang. Meskipun kekuatan bola Guntur sudah hilang 50% setelah menembus perisai, itu masih melemparkan tubuh Jiang Ya, rubah Guntur. "Ayo pergi," ucap Sioyan menggendong Lang Tian di belakangnya. Jiang Ya yang tidak sanggup melawan rubah Guntur, dia hanya bisa menonton Sioyan pergi. Melihat Jiang Ya tidak berani berbicara, secara alami Wang He tidak berani berbicara lagi. Dalam pertempuran ini satu dari mereka telah mati dan ditelan oleh rubah Guntur. Itu adalah Guyuan yang memiliki teknik fajar kematian. Season 8 pun berakhir. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.